Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun yang lalu kalau nggak salah ya, saya udah coba bermain game di VGA 1 ini. Dan sekarang nggak ada salahnya dicoba lagi nih di resolusi yang lebih tinggi. Karena alhamdulillah udah up monitor ke resolusi QHD alias 2K. Penasaran gimana kemampuan gaming dan editingnya? Lanjut simak aja videonya. Jangan lupa bagi-bagi pahala nih, caranya tekan tombol subscribe ini kalau belum, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks, isi kelasnya. AMD Radeon RX 6500 XT 4GB DDR6 64-bit. Harga bekasnya di kisaran 1,4 juta rupiah dan barunya di kisaran 2,2 juta rupiah. Khusus VGA 1 ini nggak ada yang namanya bekas nambang ya, karena nongol di awal tahun 2022 yang lalu, yang mana tahun kejatuhan para miner. Kasihan miner, bisa tumbang. Lantas kenapa ada bekasnya nih? Ya namanya juga manusia, mungkin bosan dan pengen ganti yang lain, atau bisa jadi pensi dari game dan pindah ke judi online. Jangan dong, dosa. Lah ini malah bahas kemana-mana nih. Kita balik lagi ke VGA-nya nih. VGA ini tergolong gagah loh, apalagi main di resolusi 1080p. Biar kata VRAM-nya hanya 4GB. Karena di teks power up sendiri, kemampuan VGA ini masih di atas RX 580 dan mendekati kemampuan GTX 1650 Super. Untuk rekomendasi layar, buat bermain game di VGA 1 ini udah mentok di 1080p. Itu pun settingannya nggak bisa dipaksa, ada yang bisa ultra, medium, bahkan terpaksa low. Daya power supply buat angkat VGA ini hanya 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 107 watt. Irit? Ya lihat aja nanti di akhir video sedotan daya listrik buat VGA 1 ini. Untuk spek buat uji coba VGA ini pakai prosesor Core i5 13400F dengan CPU cooler dari Segotep T6 ya. Pakai RAM 32GB DDR5 6400 mAh, SSD NVMe 30 buat Windows 11 dan harddisk 7200 RPM buat game. Detailnya nanti saya taruh aja di deskripsi atau lihat langsung aja di video. Sebelum bergaming ria, kita coba editing dan benchmarking. Biar kata VGA ini nggak punya hardware encoder khusus untuk editing video, masih bisa ya. Di sini ada dua video dengan resolusi 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Hasil rekaman handphone. Di Adobe Premiere 2024 render video 4K, waktu yang dibutuhkan 3 menit 9 detik. Cukup lama sih ya, tapi lumayan. Terus untuk 1080p, waktu yang dibutuhkan hanya 44 detik. VGA ini cocok di 1080p pastinya. Untuk Blender Open Data, dapat skornya di angka 467,41. Di Cinebench R15, OpenGL dapat skor di angka 247,89 fps, yang mana lebih tinggi ketimbang RX 570 yang pernah dicoba. Dan untuk 3D Mark-nya, monggo pantengin aja sendiri. Nah buat gamenya yang saya bahas yang baru-baru aja ya, sisanya silahkan lihat aja di akhir video. Sekalian penjelasan sedotan daya listrik VGA 1 ini dan juga kesimpulannya. Ghost of Tsushima, bener gak penyebutannya atau ejaannya? Bentar, coba kita tanya Mbak Google, mana yang bener? Ghost of Tsushima. Oh gitu, Ghost lo minta duit mak. Nggak gitu sih ya. Udahlah. Di game Ghost ini biar kata game baru sekalipun ternyata masih bisa dilibas RX 6500 XT dengan settingan medium tapi FSR-nya on ya. Framerate yang didapat memang nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi masih cukup layak di kisaran 30-an hingga 40-an fps. Horizon Forbidden West. Oke, game baru selanjutnya nih. Ternyata hasilnya cukup mengecewakan ya. Udah pakai FSR di quality, bahkan coba pakai settingan FSR yang paling rendah nih. Ternyata suka frame drop. Mending sih kalau nggak berasa, ini berasa banget. Sangat menyakitkan, melukai hati. Bikin pengen ganti. RX 7900 XT, tapi mahal sekali. Puisi. Tapi nggak tahu juga ya, apa karena gamenya belum update, apa karena drivernya belum mateng, jadi game ini kurang maksimal. Yang pakai VGA ini dan memainkan game ini dengan lancar, monggo komentar aja di kolom komentar.
Honkai Star Rail. Bagi pencinta game kartun, maaf ya, anime maksudnya, jangan dibully. Dan pastinya bakal suka sama game ini. Nah, di game ini sendiri di settingan medium hasilnya cukup baik. Frame drop, iya, tapi nggak parah-parah banget, masih sangat layak. Dan ini juga di resolusi 1440p. Jelasnya kalau main di resolusi 1080p hasilnya bakal lebih enak lagi nih. Kalian bisa lihat di video ya, masih sangat oke biar kata di resolusi 2K. Alan Wake 2. Game horror satu ini ternyata nggak disangka banget, masih sangat oke dimainkan. Tapi ya itu dia ya, nggak bisa dipaksa di settingan ultra, nanti VGA-nya berasa terhina dan terluka. Untuk game ini main di settingan low FSR on dan render resolusinya hanya di 720p. Kalau dinaikkan lagi frame rate-nya bisa di bawah 30 fps dan ini adalah settingan terbaik ya untuk bermain di resolusi 2K. The Last of Us. Lanjut lagi game zombie nih, yang cukup berat kalau disettingan rata kanan. Dan kita mainkan settingan rata kiri banget. Bahkan di sini saya aktifkan FSR di mode quality nih. Kemudian settingan low aja deh, dan hasilnya frame rate yang didapatkan masih di angka 30 fps, masih cukup oke. Ya kalau mau lebih baik lagi main di resolusi 1080p atau nggak usah main sekalian, ya nggak? Resident Evil 4 Remake. Lagi-lagi game horror buat dimainkan, dan game ini juga kalau di settingan rata kanan nggak beda jauh dengan gamenya. Maksudnya sama-sama horror. Makanya di sini saya pilih preset performance. Tapi apa ya? Memang frame rate yang didapat cukup lumayan ya, bahkan lebih baik ketimbang The Last of Us. Masalahnya kadang lancar, kadang enggak. Kayak Duin nih, kadang masuk, kadang enggak. Alah, maksudnya enggak mulus-mulus banget nih, biar kata frame rate-nya memadai, tapi kadang nggak halus pergerakannya. Mungkin faktor VRAM yang kecil atau juga karena buswidth yang nanggung ya di VGA RX 6500 XT ini. Saran saya sih kalian atur settingannya ke kiri semua dan yang on itu di off kan aja biar lebih lancar. PES 2024. Katanya game baru, bos. Lah iya, ini kan baru mau diganti ke 2025 ya. Baru juga kan. Nah di game ini biar kata termasuk game enteng, nggak bisa dipaksa. Main di settingan high, frame rate-nya masih dapet sih di atas 30 fps. Cuma kalau kalian mau stabil di angka 60 fps, wajib settingan low. Kalau di resolusi 1080p, settingan high masih oke banget. Need for Speed Unbound. Lanjut ke game balap mobil yang tergolong baru nih. Di game ini kalian harus terima kondisi settingan mengalah alias low, dan gamenya sangat lancar dimainkan walaupun frame rate yang didapat nggak tinggi-tinggi banget, yaitu di angka 30 fps. The Finals. Oke, game online terbaru nih. Sebenarnya cukup fleksibel ya game satu ini. Bisa lancar di banyak VGA tapi settingannya memang harus mengalah ya. Dan faktanya VGA ini kalau mau dapat frame rate tinggi wajib mengaktifkan FSR dan settingannya di low ya. Karena kalau FSR-nya off, main di settingan low, medium atau high, suka jatuh-jatuh frame rate-nya. Kadang parah banget. Tapi kalau FSR on, ini bisa dibilang lancar. Selain game yang saya bahas tadi, masih banyak game yang sanggup dimainkan RX 6500 XT di settingan medium, bahkan ultra nih, dengan frame rate yang cukup baik. Bisa dilihat sendiri ya sembari saya jelasin VGA ini. Keren ya, VGA 1 ini memang kece abis sih, sayang harga barunya masih tinggi. Dan lagi-lagi VRAM-nya cuma 4GB. Andai barunya cuma 1 jutaan dan VRAM-nya 8GB, ini bakal jadi VGA favorit Keri Hore nih.
Untuk sedotan daya listriknya hanya di angka 90 watt ya kalau dilihat di GPU-Z. Tapi kalau pakai wattmeter, sedotan daya listrik pakai VGA ini tertingginya di angka 215 watt. Dengan rata-rata sedotan daya listriknya itu masih di bawah 200 watt. Tapi ini secara keseluruhan ya, yang dihitungnya satu PC. Nah, gimana nih menurut kalian? Irit atau enggak? Tapi ingat ya, beda spek PC, sedotan daya listrik yang dihasilkan bakal beda. Kalau pakai prosesor yang lebih irit daya dan nggak banyak perangkat yang dipasang di dalam PC tersebut, jelasnya sedotan daya listriknya bakal lebih rendah dari yang tercatat di wattmeter saya nih. Kesimpulannya, VGA ini masih oke banget nih untuk dibeli. Untuk harga bekas sih ya, tapi kalau harga baru ini terlalu over. Terlebih lagi ini VGA tergolong irit daya dan kebutuhan power supply juga hanya 300 watt. Sayangnya sih RX 6500 XT ini minus hardware encoder. So di beberapa aplikasi 3D dan semacamnya ini nggak bisa menggunakan kemampuan GPU saat ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan RX 6500 XT ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel. Things are about to get dicey. Everybody stand back! Let's look! One with nature. Laid bare.